Halo semuanya, perkenalkan nama aku Cila Nurul Azmi dari kelas 10-4 SMA Pasundan 1 Cimahi. Di sini aku mau menyampaikan salah satu materi IPA Biologi kelas 10, yaitu fungi atau yang sering kita sebut jamur. Nah, pertama-tama kalian tahu gak sih jamur itu apa? Nah, jadi secara umum jamur atau fungi ini adalah organisme eukariotik yang memiliki inti sel dan organel, tidak memiliki klorofil, dan bersifat heterotrof yang artinya tidak dapat membuat makanannya sendiri seperti tumbuhan. Nah, cara bereproduksi fungi ini terbagi menjadi dua, yaitu aseksual dan seksual. Yang pertama, kita akan membahas cara seksual. Jamur bereproduksi secara seksual dengan membentuk spora seksual melalui proses berikut. Yang pertama, hifa plus dan hifamin haploid mendekat dan membentuk gametangium. Yang kedua, gametangium mengalami plasmogami atau peleburan sitoplasma dan membentuk zigosporangium di karyotik. Yang ketiga, zigosporangium memiliki dinding sel tebal dan kasar, memungkinkan untuk bertahan pada kondisi lingkungan buruk dan kering. Dan yang terakhir, proses ini menghasilkan keturunan dengan genetik beragam dan lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan. Selanjutnya, ada proses aseksual. Reproduksi aseksual pada jamur dilakukan dengan proses yang pertama, pembentukan tunas pada jamur uniseluler, yang kedua, fragmentasi hifa atau pemutusan hifa pada jamur multiseluler, dan yang ketiga, pembentukan spora vegetatif. Pembentukan spora vegetatif ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, sporangiospora, yang dihasilkan dalam sporangium melalui pembelahan mitosis, kemudian tumbuh menjadi hifa baru jika jatuh di tempat yang sesuai. Dan yang kedua adalah conidiospora, yang dihasilkan dalam conidium melalui pembelahan mitosis, kemudian tumbuh menjadi hifa baru jika jatuh di tempat yang sesuai. Kedua jenis spora tersebut memiliki kromosom haploid dan dapat tumbuh menjadi individu baru yang identik dengan induknya. Selanjutnya, kita akan membahas ciri-ciri jamur. Yang pertama, jamur ini termasuk uniseluler dan juga multiseluler. Yang kedua, memiliki bentuk tubuh beragam seperti bulat, memanjang, atau bulat seperti telur. Yang ketiga, inti selnya dibungkus dengan membran inti atau bersifat eukariotik. Yang keempat, umumnya mempunyai dinding sel. Yang kelima, pada jamur bersel satu terdapat hifa, yakni sel yang membentuk benang. Selanjutnya, ciri yang keenam yaitu terdapat miselium guna membentuk spora dan berfungsi untuk mendapatkan makanan serta berbagai alat reproduksi. Yang ketujuh, tidak memiliki klorofil sehingga mendapatkan makanan dengan menyerap zat organik yang berasal dari tempat tinggalnya. Lalu yang terakhir, dapat hidup di berbagai tempat seperti kondisi lingkungan yang lembab, tidak membutuhkan cahaya maupun sedikit asam sekalipun. Selanjutnya ada struktur tubuh jamur. Pada umumnya, habitat jamur ini bermacam-macam, begitu pula dengan struktur tubuhnya yang tergantung pada jenis-jenisnya. Namun, seluruh jamur ini tersusun oleh hifa dan miselium. Nah, kalian tahu gak sih hifa dan miselium itu apa? Nah, hifa ini adalah struktur pada tubuh jamur yang bentuknya mirip seperti benang dan tersusun dari dinding yang bentuknya menyerupai pipa. Dinding tersebut melingkupi sitoplasma hifa dan juga membran plasma. Sementara itu, dinding jamur tersebut terbentuk atas zat kitin yang sifatnya kuat namun fleksibel. Hifa jamur kemudian dibagi menjadi sel oleh dinding sel yaitu septa. Nah, sementara itu, hifa yang membentuk jaringan serta mempunyai cabang dinamakan dengan miselium. Miselium inilah yang menyusun jalinan-jalinan semu menjadi tubuh jamur atau fungi. Umumnya, miselium pada fungi tumbuh sangat cepat. Pasalnya, protein serta bahan yang disintesis oleh fungi bergerak ke ujung hifa yang bentuknya memanjang melalui aliran sitoplasma. Selanjutnya, kita akan membahas klasifikasi jamur. Jamur ini memiliki 4 divisi yang dibagi sebagaimana sesuai dengan cara reproduksi seksualnya. Divisi yang pertama ada zygomicota. Zygomicota adalah jamur hitam yang biasa ditemukan pada roti atau yang bernama Rhizopus sp. Hampir semua zygomicota habitatnya di darat dan hidup sebagai saprofit. Tubuhnya memiliki banyak sel dan berbentuk hifa yang tidak bersekat. Zygomicota dapat terjadi secara seksual yang menghasilkan zigospora dan juga aseksual dengan berkecambahan spora. Adapun contoh dari zygomicota yaitu yang pertama Murcor mucedo yang biasanya bisa ditemukan di kotoran hewan dan juga roti busuk. Yang kedua Murcor javanicus yang ada pada ragi tapai dan yang selanjutnya ada Rhizopus sp yang ada pada ragi tempe.
Lalu divisi yang kedua ini ada Ascomycota. Sementara itu, divisi fungi yang satu ini memiliki reproduksi seksual dengan membuat askospora dalam askus di mana bentuknya ini menyerupai kantung. Umumnya, hifa dari Ascomycota ini memiliki inti tunggal atau monokariotik dan seluruh selnya dipisahkan dengan septa. Nah, salah satu contoh dari Ascomycota yaitu Aspergillus oryzae yang biasanya digunakan untuk mengempukan adonan roti. Lalu divisi yang ketiga ada Basidiomycota. Divisi fungi yang satu ini amat mudah dikenali karena umumnya memiliki badan buah, seperti kuping ataupun payung. Jamur yang berukuran makroskopis ini berkembang biak aseksual dengan membentuk spora di atas sel. Sementara itu, reproduksi seksual divisi fungi ini dilakukan dengan membentuk spora conidia. Beberapa anggota Basidiomycota ini dapat dikonsumsi, namun beberapa di antaranya mematikan dan juga membahayakan tumbuhan. Nah, contoh dari divisi Basidiomycota ini umumnya sering kita lihat bahkan makan loh. Contohnya ada jamur tiram, jamur shiitake, jamur enoki, dan juga jamur kancing. Lalu divisi yang terakhir ada Deuteromycota. Deuteromycota adalah divisi fungi yang dapat menyebabkan penyakit panu dan kurap pada manusia dan memicu pelapukan pada kayu. Namun, Deuteromycota ini juga bermanfaat dalam membuat oncom dari bungkil kacang. Nah, Deuteromycota ini belum diketahui bagaimana cara reproduksi seksualnya. Oleh karena itu, divisi fungi ini juga disebut sebagai jamur tidak sempurna atau imperfecti. Dan di sini ada beberapa contoh dari divisi Deuteromycota. Yang pertama ada Helminthosporium, yaitu parasit yang ada pada tanaman padi. Yang kedua ada Epidermophyton, yaitu penyebab penyakit yang menyasar kuku, kulit, dan juga rambut. Dan yang terakhir ada Alternaria, yaitu parasit yang ada pada kentang. Nah, mungkin pembahasan tentang klasifikasi jamur tadi adalah submateri terakhir yang akan disampaikan pada video kali ini. Semoga teman-teman sekalian dapat memahami materi yang sudah disampaikan di video ini. Dan juga semoga teman-teman sekalian dapat menjadi lebih semangat belajar dan juga terhibur karena telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dari aku, Sheila Nurul Azmi. Terima kasih semuanya.